Sejarah kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah tonggak bersejarah yang melambangkan perjuangan gigih rakyat Indonesia dalam merebut hak dan martabatnya sebagai bangsa merdeka. Proses perjuangan ini menggambarkan semangat kebersamaan, pengorbanan, dan tekad bulat untuk mengakhiri penjajahan yang telah mengikat negeri ini selama berabad-abad. Di channel saya kali ini akan menguraikan peristiwa-peristiwa penting yang mengarah pada Deklarasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Kondisi prakemerdekaan. Sebelum mencapai kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia telah mengalami berbagai periode penjajahan yang berbeda-beda, mulai dari penjajahan Belanda hingga penjajahan Jepang selama Perang Dunia Kedua. Penjajahan ini merampas hak-hak dan kebebasan rakyat Indonesia, namun juga memupuk semangat perlawanan dan nasionalisme. Pengaruh Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua memiliki dampak besar pada perjuangan kemerdekaan Indonesia. Saat Jepang menginvasi Hindia Belanda pada tahun 1942, Belanda yang sebelumnya menjajah Indonesia pun dikalahkan. Jepang menduduki wilayah ini dan mengambil alih kendali dari Belanda. Meskipun demikian, Jepang tidak menghapuskan sepenuhnya semangat nasionalisme rakyat Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan. Setelah Jepang menyerah pada Sekutu pada tahun 1945, Indonesia berada dalam kondisi yang ideal untuk memperjuangkan kemerdekaannya. Pada tanggal 17 Agustus 1945, pemimpin nasionalis Indonesia yang tergabung dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BUPKI, dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI, mengumumkan proklamasi kemerdekaan di Jakarta. Soekarno dan Muhammad Hatta, sebagai Presiden dan Wakil Presiden pertama Indonesia, menjadi arsitek penting di balik deklarasi ini. Dampak dan pengakuan internasional. Deklarasi Kemerdekaan Indonesia tidak serta-merta diakui oleh pihak asing, terutama oleh Belanda yang berusaha untuk mengembalikan pengaruhnya di wilayah ini. Konflik pun tak terhindarkan. Dan Indonesia harus mempertahankan hak kemerdekaannya melalui perjuangan militer dan diplomasi. Pengakuan internasional atas kemerdekaan Indonesia akhirnya diperoleh setelah berbagai tekanan internasional dan upaya diplomatik. Akhir penjajahan dan kemerdekaan yang diakui. Pada tahun 1949, setelah berbagai tawar-menawar dan perundingan, Belanda secara resmi mengakui kedaulatan Indonesia dengan penandatanganan Perjanjian Rumroyen. Inilah titik akhir dari perjuangan panjang dan melelahkan untuk mencapai kemerdekaan yang sebenarnya. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Meskipun deklarasi kemerdekaan telah diumumkan, Indonesia masih harus menghadapi tantangan besar untuk mempertahankan kemerdekaannya. Konflik dengan Belanda terus berlanjut dalam apa yang dikenal sebagai agresi militer Belanda I pada tahun 1947. Perang ini memaksa Indonesia untuk memobilisasi sumber daya dan energi besar-besaran guna melawan invasi militer dari negeri penjajah tersebut. Semangat pejuang. Selama periode perjuangan mempertahankan kemerdekaan, semangat perlawanan dan patriotisme dari berbagai kalangan di Indonesia sangatlah mengesankan. Para pejuang kemerdekaan, seperti Tentara Nasional Indonesia, TNI, dan rakyat biasa, berjuang dengan gigih di medan perang dan berbagai front, menunjukkan komitmen dan kesetiaan pada cita-cita kemerdekaan. Peran internasional. Perjuangan Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan juga mendapatkan dukungan dari negara-negara yang mendukung prinsip kemerdekaan dan anti-kolonialisme. Tekanan internasional pada Belanda melalui PBB dan komunitas internasional membantu mengamankan dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia. Perundingan Linggarjati dan Perjanjian Renville. Pada tahun 1947, melalui Perundingan Linggarjati, Indonesia berhasil mencapai kesepakatan dengan Belanda yang diwakili oleh Dr. H.J. van Mock. Perjanjian ini memastikan pengakuan de facto terhadap Indonesia sebagai negara merdeka dalam sebuah negara kesatuan dengan Belanda dalam bentuk Serikat Indonesia. Namun, perjanjian ini tidak berlangsung lama, dan konflik kembali meletus.
Pada tahun 1948, melalui Perjanjian Renville, Indonesia dan Belanda sepakat untuk menghentikan pertempuran dan mengembalikan wilayah-wilayah yang diduduki oleh Belanda. Perjanjian ini diikuti oleh pembentukan Komisi Tiga Negara yang terdiri dari India, Australia, dan Belgia untuk mengawasi implementasi perjanjian tersebut. Pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Setelah berbagai perjuangan dan tawar-menawar, Indonesia akhirnya berhasil meraih kesepakatan yang mengakui kedaulatannya. Pada tanggal 27 Desember 1949, Belanda secara resmi mengakui kedaulatan Indonesia dan Republik Indonesia Serikat, RIS, dibentuk. Namun, pada tahun 1950, RIS mengalami kegagalan dan digantikan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, yang kita kenal saat ini. Warisan dan pengaruh kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia tidak hanya memiliki makna historis, tetapi juga memberikan dampak yang mendalam terhadap masyarakat, politik, dan budaya di dalam negeri dan di seluruh dunia. Konsolidasi nasional dan pembangunan. Setelah meraih kemerdekaan, Indonesia dihadapkan pada tugas besar untuk membangun negara dan masyarakat yang kokoh. Proses ini melibatkan konsolidasi nasional, integrasi berbagai suku, budaya, dan agama ke dalam satu identitas nasional yang kuat. Pemerintahan baru juga berfokus pada pembangunan ekonomi, pendidikan, dan infrastruktur demi meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hubungan internasional. Kemerdekaan Indonesia memiliki pengaruh signifikan terhadap politik internasional dan hubungan antar bangsa. Keberhasilan Indonesia dalam merebut hak kemerdekaannya memberikan inspirasi bagi negara-negara yang berjuang melawan penjajahan dan menekankan pentingnya hak asasi manusia dan kemerdekaan nasional. Diplomasi dan kerjasama internasional. Sejak mencapai kemerdekaan, Indonesia telah aktif berperan dalam forum-forum internasional dan organisasi seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, Gerakan Non-Blok, dan Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara, ASEAN. Peran ini mencerminkan semangat diplomasi dan kerja sama Indonesia dalam mempromosikan perdamaian, stabilitas, dan pembangunan global. Tahun pada tanggal 17 Agustus, Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan dengan upacara, parade, dan berbagai kegiatan peringatan di seluruh negeri. Perayaan ini bukan hanya momen untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tetapi juga untuk memupuk semangat persatuan, nasionalisme, dan cinta tanah air di kalangan generasi muda. Peluang masa kini. Meskipun Indonesia telah merdeka selama lebih dari 7 dekade, bangsa ini masih dihadapkan pada berbagai tantangan dan peluang dalam upaya membangun negara yang lebih maju dan adil. Pembangunan ekonomi. Indonesia telah mencapai pertumbuhan ekonomi yang signifikan sejak kemerdekaannya. Namun, masih ada tantangan dalam mengatasi kesenjangan ekonomi antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta masalah ketenagakerjaan dan akses pendidikan yang merata. Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif tetap menjadi fokus untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ketahanan lingkungan. Pembangunan ekonomi harus sejalan dengan pelestarian lingkungan. Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah, namun juga menghadapi masalah deforestasi, polusi, dan perubahan iklim. Upaya untuk menjaga ekosistem yang beragam dan berharga sangat penting untuk generasi sekarang dan yang akan datang. Demokrasi dan kepemimpinan. Sejak kemerdekaan, Indonesia telah mengalami perkembangan demokrasi yang penting. Namun, tantangan seperti korupsi, ketidaksetaraan, dan penegakan hukum masih menjadi masalah. Mempertahankan prinsip-prinsip demokrasi yang kuat dan memastikan kepemimpinan yang baik sangatlah penting untuk menghadapi berbagai kompleksitas masyarakat. Pendidikan dan inovasi. Pendidikan yang berkualitas adalah kunci untuk mencapai potensi penuh bangsa. Indonesia perlu terus meningkatkan akses pendidikan dan kualitas pengajaran untuk mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan global. Selain itu, mendorong inovasi dan teknologi juga menjadi faktor kunci dalam mengembangkan ekonomi dan masyarakat yang berdaya saing. Multikulturalisme dan toleransi. Indonesia adalah negara dengan keragaman budaya, etnis, dan agama yang besar. Memelihara semangat toleransi dan menghormati keberagaman sangat penting untuk menjaga persatuan dan membangun masyarakat yang inklusif dan harmonis. Peran global.
Indonesia memiliki peran penting dalam isu-isu global seperti perdamaian, perubahan iklim, dan pembangunan berkelanjutan. Melalui diplomasi aktif dan kerja sama internasional, Indonesia dapat berkontribusi pada solusi global dan membentuk masa depan yang lebih baik.